Bapak Ibu kekasih Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa kembali. Rabu malam ini kita hendak kembali memahami, mempelajari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita mohon berkat Tuhan agar apa yang kita kerjakan malam ini berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami sepanjang hari pemberian-Mu sehingga sampai pada malam hari ini. Sungguh kami naikkan syukur kepadamu. Oleh karena itu kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami semua dapat memahami akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur bab yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan melalui kitab Mazmur. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Demikian Bapak Ibu apa yang tersurat di dalam kitab Mazmur ini. Kitab ini sangat menarik karena mungkin kitab ini sampai selesainya adalah kitab yang terpanjang waktu penulisannya. Karena diperkirakan ditulis dari zaman Musa sampai zaman Nehemia. Kitab ini ada 5 bab yang akan kita pahami bagian ini, termasuk di dalam bab 4 yaitu Mazmur 90 sampai Mazmur 106. Kekasih Tuhan, bagian ini sebuah
perenungan. Buku ini kalau dalam bahasa aslinya disebut dengan tehillim, sehingga dalam bahasa Arab kita mengenal yang namanya tahlil, tehillim. Bahkan waktu saya kecil dulu di Pulau Jawa, kami diperkenalkan dengan buku yang namanya tahlil, sehingga dalam pengertian kita sebenarnya ini adalah bagian puji-pujian. Jadi tahlil, tahillim itu artinya adalah puji-pujian. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita amati bagian pertama ayat ini adalah kata berbahagia. Kata ini nampaknya disandingkan dan diperhadapkan dengan dua buah kondisi yang tersurat di dalam kitab Ulangan. Apa yang tersurat di sana? Umat Tuhan waktu itu dihadapkan kepada perkara kehidupan dan kematian. Dihadapkan kepada yang baik dan yang jahat. Dihadapkan kepada berkat dan kutuk. Barang siapa ingin berkat, dia harus takut akan Tuhan. Siapa yang tidak takut akan Tuhan, maka dia akan mendapat kutuk. Kekasih Tuhan, oleh sebab itu melalui bagian ini kita diajak untuk mengajar diri sendiri, untuk menengok kembali diri sendiri, agar kita bisa mengajar kepada orang lain, mengingatkan kepada orang lain, memperhatikan orang lain. Karena kitab ini, Mazmur ini, yang dimulai dengan Halel tadi, haleluya, pujilah Tuhan. Bukan hanya semata-mata pada saat kita menerima berkat dalam arti jasmania, dalam arti harta benda. Tetapi justru pemazmur menghadapkan kepada kita pada saat apapun, maka kita wajib untuk memuji nama Tuhan. Saya teringat akan dua tokoh. Yang pertama Abraham. Kenapa tokoh Abraham ini menjadi contoh yang menarik dalam memahami Mazmur ini? Abraham adalah orang yang berhasil, tetapi istrinya mandul. Sehingga terjadilah perkawinan antara Abraham dengan Hagar. Saat Ismail sudah diusir dari rumahnya, kelahiran Ishak menjadi anak yang sangat disayangi karena ia menjadi anak tunggal di rumah itu. Pada saat hampir menerima tampuk atau tepatnya kekuasaan atau kekayaan atau harta benda yang dimiliki Abraham, Tuhan menghendaki Ishak untuk dipersembahkan dalam korban bakaran. Secara manusia dapat dipastikan bergumul sangat keras. Mungkin ada
keraguan. Ini satu-satunya. Ini anak tunggalnya yang harus dikorbankan. Mungkin di dalam batin yang terdalam ia sangat menghadapi keadaan yang berat. Tapi apakah menyerah? Tidak. Keberhasilan Abraham dalam mempersembahkan korban menjadi penggenap akan janji Allah bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang besar. Yang kedua, Ayub. Bagaimana Ayub pada saat akhir dari perjuangannya selaku orang yang takut akan Tuhan. Dia menghadapi sebuah peristiwa yang besar yang tidak bisa dinalar. Ia menghadapi peristiwa yang besar yang tidak mudah dicerna akal. Dia menyerah? Tidak. Perjuangan-perjuangan ini mengingatkan setiap orang beriman bahwa Israel untuk menempuh menjadi bangsa yang besar, dia harus melalui padang gurun. Seluruh umat manusia, terlebih umat milik Tuhan, orang Kristen, setiap akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, atau tepatnya hendak meraih yang lebih besar, maka dia harus berani melewati padang gurun. Entah itu padang gurun penderitaan, entah itu padang gurun kehilangan pekerjaan, entah itu kehilangan apapun. Karena apa yang terjadi di kolong langit ini tidak lepas dari rencana Tuhan. Kekasih Tuhan, dalam takut akan Tuhan, kita diajak agar lebih melekat kepada Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan ada kehormatan yang dipertaruhkan. Di dalam takut akan Tuhan, di sana ada kesungguhan. Agar manakala Tuhan berkenan hadir menengok kita, kita didapati sedang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kekasih Tuhan, ini adalah hak istimewa. Takut akan Tuhan ini adalah hak istimewa. Karena di dalamnya rasa hormat kita diaplikasikan di dalam kehidupan. Takut akan Tuhan tidak hanya sekedar tunduk. Tidak. Tidak hanya sekedar hormat. Tetapi kita taruhkan semua kehidupan ini menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu, kasih kepada Tuhan, penghormatan kepada Tuhan saat ia senang, saat ia susah, saat ia menderita, menjadi alat, menjadi pola di dalam rangka bagaimana kita menghormati Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Karena di dalamnya kita sedang melaksanakan kewajiban takut akan Tuhan. Oleh karena dia melihat, karena dia setia, maka ia Allah kita itu
yang melihat kita itu, Ia sedang menyiapkan apa yang terbaik untuk keturunan-keturunan orang yang takut akan Tuhan. Jadi secara kasar, setiap orang yang takut akan Tuhan, keturunannya dijamin oleh Tuhan. Ia akan menjadi gibor, menjadi perkasa, menjadi hebat. Mungkin kita menderita, tidak apa-apa. Mungkin kita tidak kaya, tidak apa-apa. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, keturunannya dijamin oleh Tuhan. Bahwa ia keturunannya lebih baik dari orang yang takut akan Tuhan. Sebagai catatan kecil, oleh karena itu pemazmur ini mengajak kita sekalian agar kita tetap melakukan takut akan Tuhan. Yang kedua, di dalam takut akan Tuhan bukan prestasi yang besar yang harus kita ungkapkan. Bukan kekayaan, bukan. Tetapi kejujuran, ketulusan, kerendah hatian itu adalah mutiara takut akan Tuhan. Yang ketiga, itu semua tidak bisa kita lakukan tanpa keadilan, tanpa kasih. Karena di dalam keadilan ada penghukuman. Di dalam kasih ada penyerahan. Ada pengorbanan yang dilakukan atas kejujuran, kesetiaan, karena takut akan Tuhan. Oleh sebab itu sangat luar biasa bahwa karena takut akan Tuhan, maka anak cucunya Allah akan menjadi Tuhanmu dan akan menjadi Tuhan anak cucumu. Selamat berjuang. Mari kita wujudkan takut akan Tuhan untuk menjamin keturunan kita agar Allah menjadi Allah bagi keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan menghormati Tuhan, yang mau melakukan perintah Tuhan, bukan karena kewajiban kami, tapi itu hak kami, agar kami berbahagia. Biarlah Bapa, di dalam kebahagiaan kami takut akan Engkau, kami serahkan keturunan kami agar menjadi lebih baik dari kami, karena semata-mata berkat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan menjadi Tuhan atas anak-anak keturunan kami.
Oleh karena itu kami pertaruhkan di dalam kuasa nama Tuhan. Kami mohon berkat untuk lingkungan kami tinggal, untuk kota kami pemberian-Mu, untuk Sumatera Selatan, untuk Republik Indonesia pemberian-Mu. Kiranya kebijaksanaan Tuhan, kiranya berkat Tuhan terus menyertai bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi kuat karena berkat-berkat Tuhan. Berkati Presiden pemberian-Mu sampai Bapak RT yang bersama kami. Berkati juga gereja Tuhan dimanapun, terlebih GKSPS Palembang, Siloam di mana kami ada. Kami serahkan anak-anak kami, anak-anak milik-Mu, jemaat milik-Mu, remaja pemuda milik-Mu, majelis milik-Mu, pendeta-pendeta milik-Mu. Kiranya Engkau urapi dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau tuntun, Engkau tolong melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tergembalakan dan kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Malam ini hidup kami persembahkan kepadamu, agar nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon Engkau berkenan membangunkan kembali kami esok pagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.